andai kata tidak ada lapisan oksigen yang berlapis-lapis berkilo-kilometer sampai ke angkasa luar sana, andai kata ini tidak ada udara, apa yang terjadi? Sinar matahari akan bisa langsung masuk ke bumi, maka bumi akan terbakar habis. Kita tidak bisa hidup. Jangankan kita, bumi telah hangus karena derajat panasnya sinar matahari. Berapa derajat? Berapa ribu? Enam ribu derajat atau kalau kita merasakan 100 derajat saja sudah panasnya luar biasa. Aluminium pelek aluminium pelek racing yang ada itu kalau kena temperatur 600 derajat itu seperti air. Seperti air. Kalau besi itu sekitar 1000 derajat, 1200-an. Itu besi itu leleh seperti air. Nah, matahari itu ribuan derajat. Apa yang terjadi kira-kira kalau misalnya tidak ditahan oleh udara yang berlapis-lapis itu? Nah, ini manfaat makro lapisan ozon yang di udara ini yang akan melindungi kita dari panasnya matahari dan dari jatuhnya ya apa namanya benda-benda angkasa, meteor, komet dan seterusnya, itu ribuan kali jatuh ke bumi. Andai kata tidak ditahan oleh udara, atmosfer, habis kita bumi. Kemudian yang lainnya, udara atau angin juga berfungsi membantu ya, dari sisi penyerbukan tanaman. Jadi seperti kayak salak atau tumbuh-tumbuhan yang lainnya, itu dapat berkembang biak itu gara-gara ada angin. Jadi angin itu yang membawa bunga perempuannya. Serbuk ya. Serbuk itu lagu-lagu. Benang sari kok. Yang betina benang sari. Laki-laki ya? Serbuknya jantan, yang benang sari. Yang putihnya itu betina. Serbuk itu jantan. Itu yang membawa itu apa? Udara. Nanti kata tidak ada udara, maka kemungkinan pertambahan tumbuh-tumbuhan itu tidak terjadi. Ini yang mereka sistem penyerbukannya lewat bantuan udara. Jadi udara atau angin juga berfungsi membantu penyerbukan tumbuh-tumbuhan sehingga menghasilkan buah. Jika tidak, pastilah jumlah buah di bumi ini tidak akan banyak dan tidak akan mencukupi kebutuhan manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 22, wa arsalna riyaha lawaqih, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Ternyata kalau misalnya jenengan ngajar anak IPA itu ambil ayat ini. Jadi perkawinan antara mengawinkan perkawinan tumbuhan lewat bantuan angin itu ternyata ada di surat 15 ayatnya 22. Nah, dengan udara pula burung, pesawat itu bisa terbang. Pertanyaannya ya, ini filosofinya ya, kenapa sih udara penting untuk pesawat itu tidak mungkin bisa terbang, termasuk burung juga tidak mungkin bisa terbang kalau dia tidak ada udara. Fungsinya pada saat itu sebagai apa? Tekanan. Sebagai tekanan apa? Sebagai tahanan malah. Udaranya. Dua-duanya kalau udaranya itu sebagai penahan daya udara atau apa? Kalau menurut saya sebagai penghambat juga, terus tekanan juga. Misalnya kan ada di bawah sayapnya. Andai kata tidak ada udara, andai kata tidak ada hambatan udara, maka burung tidak bisa terbang, pesawat juga tidak bisa terbang. Kehidupan kita juga sama. Andai kata tidak ada ujian dari Allah, kita ini tidak akan bisa bekerja, kita ini tidak akan bisa berjalan, kita ini tidak akan bisa hidup. Jadi
adanya ujian-ujian dari Allah itu yang menjadikan kita menjadi berkembang, tumbuh, ya. Adanya masalah yang ada di dalam diri kita itu menjadikan kita menjadi cepat dewasa untuk bisa mengatasinya. Nah, itulah pentingnya hambatan. Sebagaimana pentingnya udara itu bagi pesawat yang mau terbang, itu butuh. Jadi supaya baling-balingnya itu bisa bekerja dengan baik, maka udara yang dihembuskan itu sebagai semacam daya dorongnya itu, penahannya supaya tidak los. Seperti orang yang berenang, ya. Kalau renang nggak ada air, kira-kira bisa jalan nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak ada yang nahan? Gara-gara ada air itulah yang ketika tangan kita gerakkan, tangan kita ditahan oleh air dan akhirnya kita bisa maju. Kita juga bisa maju kalau banyak cobaan, banyak rintangan. Jadi ketika orang itu diem saja, bisa jadi orang itu memang tidak akan pernah berbuat salah. Kenapa? Karena dia tidak berbuat apa-apa, tetapi pada saat itu sebenarnya dia sedang mati, ya, tidak berfungsi, ya. Dia seperti orang yang sedang diam, tidak ada gerakan. Karena tidak ada gerakan, yang tidak mungkin ada gesekan. Nah, jadi dengan udara, burung dan pesawat dapat terbang. Dengan udara yang kita berenang di dalamnya ini memiliki tekanan tertentu pada tubuh kita, mengimbangi tekanan air dan darah yang berada di dalam tubuh kita. Kalau tidak ada tekanan yang seimbang ini, pembuluh darah kita akan pecah. Dengan tekanan udara dan darah yang seimbang ini, kita tidak merasakan kesulitan dengan keduanya. Jadi ternyata udara yang ada di dalam tubuh kita itu pun berfungsi untuk mengimbangi tekanan air yang ada di dalam tubuh kita. Kalau tidak ada udaranya, pembuluh darah kita akan pecah dan kita wassalam. 4. Udara atau angin secara gratis mengirimkan hujan kepada kita. Angin pula yang memudahkan perahu berlayar bergerak. Sejak dahulu sebagaimana firman Allah surat Asy-Syura surat 42 ayat 33 sampai dengan ayat 30. Bentar ya.